Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sadia. Saya dari program studi pendidikan agama Islam, dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar studi Islam, di mana pengarangnya tersebut adalah Bapak Dr. Taufik Abdillah Syukur MA. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 1, yaitu tentang pengertian Islam menurut bahasa dan pengertian Islam menurut istilah. Yang pertama yaitu menurut bahasa. Pengertian Islam menurut bahasa yakni kata Islam berasal dari kata aslama yang berakar dari kata salama. Kata Islam merupakan bentuk masdar dari kata aslama ini. Kemudian, jika ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, Islam berasal dari kata salm, yang yakni damai atau kedamaian. Nah, di sini sebagai bukti bahwa agama Islam itu sangat menjunjung tinggi perdamaian. Dan di sini juga merupakan makna dan ciri dari Islam, bahwa Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya untuk cinta damai atau senantiasa memperjuangkan perdamaian, bukan untuk peperangan atau konflik dan juga kekacauan. Tapi Islam mengajarkan umatnya, pemeluknya, pengikutnya, yaitu untuk cinta damai dan memperjuangkan kedamaian. Kemudian yang kedua, Islam berasal dari kata aslama, yakni berserah diri atau pasrah, yakni berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berserah diri kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, penyerahan diri seperti ini ditandai dengan pelaksanaan terhadap apa yang Allah perintahkan dan juga apa yang telah Allah larang. Nah, yang diperintahkan di sini dipatuhi dan yang dilarang oleh Allah dijauhi. Kemudian yang ketiga yakni Islam berasal dari kata istaslama mustaslimun, yakni penyerahan total kepada Allah. Apa sih penyerahan total kepada Allah? Yaitu seorang muslim itu diperintahkan untuk secara total menyerahkan seluruh jiwa dan juga raganya serta harta atau apapun yang dimiliki itu hanya kepada Allah. Masuk Islam secara keseluruhan berarti menyerahkan diri secara total kepada Allah dalam melaksanakan segala yang diperintahkan dan dalam menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Jadi semua kita pasrahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat yaitu Islam berasal dari kata salim yang berarti bersih dan suci. Nah, salim ini artinya adalah bersih dan suci. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang suci dan bersih, yang mampu menjadikan para pemeluknya, para pengikutnya, para penganutnya itu memiliki kebersihan dan kesucian jiwa yang dapat mengantarkan pada kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia dan juga di akhirat. Nah, seperti misalnya kita menghadap kepada Allah, kita sholat, kita harus
suci dulu, baru kita bisa melaksanakan sholat tersebut. Nah, di situ Islam ini sangat mengajarkan kita terhadap kebersihan, terhadap kesucian. Di situ. Kemudian yang kelima yaitu Islam berasal dari kata salam yang berarti selamat dan sejahtera. Nah, maknanya itu adalah bahwa Islam merupakan agama yang senantiasa membawa umat manusia pada keselamatan dan juga kesejahteraan. Karena pengertian Islam menurut Al-Quran tersebut sudah cukup mengandung pesan bahwa kaum muslim hendaknya cinta damai tadi ya. Kemudian pasrah dan juga berserah diri kepada Allah, kepada ketentuan Allah. Kemudian bersih dan suci dari perbuatan yang nista, serta dijamin selamat dunia akhirat jika melaksanakan risalah Islam tersebut. Nah, jika melaksanakan dari tadi yang dijelaskan, di situ kita akan selamat di dunia dan juga akhirat. Kemudian menurut istilah Islam, menurut istilah adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, ya, dan dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa taala, di mana di sini dapat membimbing umat manusia, dapat membimbing penganut agama Islam menuju ke jalan lurus, yakni kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Dan menurut istilah juga, Islam adalah agama terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan juga rasul atau utusan Allah yang terakhir untuk manusia yang berlaku sepanjang zaman. Dan Nabi Muhammad ini kan nabi dan rasul yang terakhir, dan agama Islam diturunkan oleh Allah juga agama yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, adapun penjelasan tentang Islam adalah yang pertama, Islam itu sebagai wahyu ilahi. Nah, wahyu ialah perintah atau kata-kata Allah, yakni kalamullah yang disampaikan kepada para rasulnya. Dan Nabi Muhammad sebagai salah seorang Rasulullah juga menerima wahyu yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Nah, sekarang wahyu Allah atau kalamullah ini sudah terhimpun, yakni tersusun rapi, dan semuanya itu dalam mushaf Al-Quran, di mana Al-Quran ini adalah kitab suci umat Islam, yakni gunanya adalah untuk sebagai sumber utama ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua, diturunkan kepada Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW. Nah, wahyu Allah, kalamullah tadi itu diturunkan kepada Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Muhammad, yakni sebagai pedoman bagi manusia dan juga petunjuk rahmat bagi kaum muslimin, yakni bagi umat Islam. Nah, Al-Quran ini juga sebagai sumber utama ajaran Islam, menjadi bacaan yang wajib sekaligus panduan dalam menjalani kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah mencakup hukum-hukum Allah dalam Al-Quran dan juga
sunnah Rasulullah. Kemudian yang keempat yakni membimbing manusia ke jalan yang lurus, yakni agama Islam membimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu menuju kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Islam adalah agama yang membawa pemeluknya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan amal kebaikan, yakni amal soleh yang dikerjakannya sesuai dengan syariat Islam. Kaum muslimin di sini akan menjalani kehidupan yang baik, tentram, dan juga di akhirat pun demikian. Nah, jika sudah mengerjakan amal soleh, mengerjakan kebaikan sesuai dengan syariat Islam, maka di dunia dan juga di akhirat itu akan tentram hidup, tentram dan juga baik. Di dunia tentram, di akhirat juga nantinya akan tentram, senang di sana di akhirat. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia, seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Nah, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya di bab 1 ini. Kita akan bertemu lagi di bab yang selanjutnya. See you.